Indonesia. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Ya selamat Jumat Agung juga untuk saudara-saudara kita umat Nasrani ya, karena sebentar lagi juga mau hari Paskah ya. Dan selamat hari libur juga buat yang lagi nonton di rumah. Banyak yang lagi di rumah lagi santai-santai ya. Santai, ada yang lagi masak. Ya. Tapi Jakarta jalanannya sepi. Ya kan tanggalnya tanggal merah. Tapi kalau kita nggak libur lah, kita terus menemani Sobat Ambiar. Walaupun mereka berdua kok kayaknya enak banget bisa menikmati hari libur ya. Gak apa-apa. Kalau mereka libur kan kita mesti maklum karena mungkin mereka punya kesibukan. Tapi kan bintang tamunya nggak ada yang libur. Tapi kalau Dewi Persik mah kita maklumin. Maksudnya kalau perempuan itu kan ada hari pertama ya kan. Kalau hari pertama kan itu sebenarnya kita maklum ada sakit segala macam ya. Katanya Hari pertama apa? menstruasi gitu kan. Kalau yang ini yang kita bingung, ini repot kenapa nih? Dia juga sama kayak Kak Dewi hari pertama. Hari pertama apa? Hari pertama disunat. Enggak. Dia juga sakit soalnya. Udah lama kan? Ya itu dia sebenarnya kemarin sempat sehat. Sehat sih iya, tapi dia sakit. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Salah nelen kalau dia ya. Gak apa-apa, yang penting yang sehat terlalu sehat, yang Amin. sakit cepat sembuh ya. Amin ya. Bintang tamu yang satu ini cantik banget. Ini salah nelen. Kenapa? Kemarin dia menelan sesuatu Apa? sampai dia bikin dia kelojotan. Kelojotan. Sampai akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Terus dia sehat enggak? Alhamdulillah. Ya kalau nggak sehat nggak mungkin di sini dong ya. Kadang-kadang ada bintang tamu yang nggak sehat juga kalau diundang sama Ambiar mah dateng. Alasannya BU. BU. Alhamdulillah sudah sembuh. Kemarin sempat dirawat di rumah sakit katanya selama seminggu karena salah makan. Oh, Makan makanan yang mentah-mentah. apa sih makanannya? Di pagi-pagi Ambiar ini dia Jessica Iskandar. Woi mampus. Woi. Wih gila. Lagi dong, yang ke belakang rambutnya gini-gini itu diangkat gitu. Oh. Iya. Sini. Kayaknya belum sehat. Ini karena kebanyakan diinfus jadi begini. Iya, tapi udah sembuh kan? Udah. Sakit apa sih sebenarnya? Sebenarnya kemarin itu aku kena gejala hepatitis A. Apa itu? Gejala hepatitis A. Iya. Apa itu hepatitis A? Itu loh, jadi ada virus di makanan, terus udah gitu menyerangnya ke hati. Bukan hati yang ini, tapi hati yang ini. Karena makanan terus kena hati jadinya gejala hepatitis. Ah. Oh. Baiknya udah lebaran ya ngomong gitu. Coba kalau bulan Kalau puasa. masih Ramadan kan Ramadan Karim gitu. Tapi kamu sekarang nggak kenapa-napa, maksudnya Oh, nggak I'm ada. healthy now. Oh, sudah semakin sehat ya. Nanti boleh ceritain sama kita. Ini jadi pelajaran nih, hati-hati dalam memilah-milih makanan. Dan Apalagi hati-hati dalam memilih hati. itu yang paling penting ya. Betul, karena hati itu bisa rapuh, bisa hidup, bisa rapuh, bisa hidup. Ya. Seperti apa ceritanya Jedar, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Jedar. Jedar dirawat di rumah sakit karena makan makanan mentah, gejala hepatitis. Ini dia. Vincent tuh terlihat lebih kurus kayak beban ya. Jadi yang sakit itu sebenarnya Kelihatan Jedar ya? apa Vincent sih? Kok kita ngeliatnya kayaknya yang sakit itu kayaknya Vincent. Kenapa? Enggak. Ada masalah apa Vincent? Bukan, Vincent itu kurusan karena kebutuhan film. Oh, nggak jujur aja kami kan di sini Iya. juga tahu. Ada masalah apa sih? Rumah tangga mungkin. Kenapa? Tekanan Kita apa yang bahagia kamu berikan? banget. Oh gitu. Ya kita kan nggak pernah. Tuh, Jo, ya. ngetnya sampai tinggi banget. Kamu bahagia? Banget, iya bahagia. Vincent? Ya, dia nggak tahu deh. Itu kapan Ibu Jedar tuh sakit kapan? Itu 2 minggu lalu. 2 minggu 3 lalu? minggu lalu, 3 minggu lalu. Gara-gara makan apa sih? Nah itu aku nggak tahu makan apa. Soalnya katanya 2 minggu sebelum terkontaminasi virus itu biasanya terjadi makannya tuh di situ. Nah mana ingat 2 minggu lalu makan apa? Oh, jadi butuh waktu 2 minggu sampai Virusnya akhirnya menyerang ke hati gitu. baru dia bisa menyerang ke organ tubuh. Iya, Jadi nggak bisa ketahuan lah kurang lebih 2 minggu apa ya? Iya makan apa? Gejalanya apa Ibu Jedar? Ih gejalanya aku demam sampai 39,5
39. Setiap hari naik turun selama 8 hari. Udah turun belum kiloan? Naik turun gitu udah turun belum kiloan? Suhu 1. badan. Ya. Kok bisa demam karena apa? Berarti infeksi. Iya, infeksi. Jadi ada virus yang menyerang tubuh itu. Jadi tuh kalau malam badan aku meriang, kayak mesti nempel sama suami aku, kalau nggak aku kedinginan. Oh, beda lagi dong. Beneran. Beneran. Jadi aku tuh meriang gitu. Jadi aku mesti nempel banget. Terus Vincent juga mau nempelin? Lah aku kan istrinya, nggak apa-apa Ya kan lah. siapa tahu kan nempelin juga laki juga ada gedeknya sama bini. Kan? Jedar, itu Kali selama ini enggak. seminggu, terus kamu baru mulai ke dokter atau ke rumah sakit di hari keberapa? Setelah hari ketiga, soalnya kan aku kan sambil ngobrol sama chat GPT kan. Atau sebentar, Sobat Ambiar, ini dia yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kita tahu chat GPT itu begitu pintar sekali. Betul. Banyak orang yang ketika sakit atau kalau punya masalah nanyanya langsung ke chat GPT. Tapi ada baiknya kalau sakit itu bukan ke chat GPT, ke dokter langsung. Iya nggak, maksudnya kan sambil berbaring, sambil Chat GPT. Ya, GPT. ke chat GPT apa hasilnya di 3 hari pertama? ya udah tunggu sampai 3 hari. Tapi kalau hari ini kamu benar-benar lemas dan tidak bisa bangun, kepala kamu susah digerakkan, langsung menuju UGD. Tapi kan enggak, aku cuma demam naik turun. Akhirnya di hari ketiga aku ke UGD. Oke, di 3 hari pertama disuruh makan apa aja sama chat GPT-mu itu? Iya katanya tolong makannya jangan yang pedas, jangan yang terlalu berat, terus jangan yang bersantan dulu, makan yang ringan-ringan gitu. Sebenarnya kamu emang suka makannya sesuai nggak apa yang disampaikan oleh Chat GPT itu? Bersantan, pedas, sama? Iya, kalau di rumah aku tuh sukanya makan yang bersantan. Apa contohnya? Contohnya kayak opor, terus kayak rendang. Itu setiap minggu harus ada. Memang karena dia kan tinggalnya di Salero Kito. Kadang kali ya. Serius? Ganti-ganti, heeh. Jadi Pedes-pedes semua, Vincent juga enggak, oke. kita berdua nggak ada yang makan pedas, tapi emang bersantan, Santan. daging gitu. Oh. Tapi kan kita seringnya kalau makan di restoran sukanya yang Jepang kan raw food kebanyakan. Iya, Terus betul. kalau restoran steak sukanya yang medium gitu. Nah, Kerian tuh makannya selalu yang medium. Tapi enaknya begitu juicy, Lucy, mahal ini Rizky Febian kan. Itu burgernya ituan siapa? Akhirnya kamu ke rumah sakit. Akhirnya aku ke rumah sakit. Oh. Tapi tuh itu hari pertama aku udah ngerasa bosen. Udah yuk Yang, pulang aja yuk Yang. Soalnya aku udah bosen. Sama Apalagi siapa kamu bosan? Sama Vincent? di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Sama Vincentnya nggak bosen. Sama Vincentnya. Vincentnya bosan nggak? Kayaknya. Terus diagnosanya dokter di hari pertama tuh apa Ibu Jedar? Nah, itu kan aku langsung tes darah tuh semuanya lengkap. Terus semuanya tuh normal, DBD nggak ada, terus kayak tipes juga nggak ada, terus kayak cikungunya juga nggak ada. Jadi masih dipantau. Jadi tuh aku masih diinfus vitamin, obat-obatan yang buat meriang, kayak gitu-gitu. Terus aku udah bosen deh, ini aku udah enakan nih. Soalnya kan emang panasnya naik turun. Pas panasnya turun aku udah ngerasa enakan nih, aku udah aktif lagi nih, kita pulang yuk gitu. Akhirnya kita pulang, terus nggak lama di rumah naik lagi turun demamnya. Terus kata Chat GPT, udah kalau kamu memang udah lemas pergi lagi ke dokter gitu. Chat GPT lagi yang nyuruh. Iya. Dia nyuruh kamu tes CPNS nggak? Tapi Akhirnya kenapa? aku ke rumah sakit lagi. Tapi kenapa pertamanya nggak nanya langsung ke dokter atau misalkan udah aja langsung ke dokter deh, nggak harus pakai Chat GPT? Kenapa harus ke Chat GPT dulu? Karena kan demam itu kan normal ya, karena kadang kalau sakit demam Ya mungkin sampai kenapa, 3 hari tuh kecapean normal. kali. Kayaknya Iya. masuk angin. Tapi sekarang emang musim, bukan cuma kesehatan, masalah cinta segala macam orang nanya sama Chat GPT loh zaman sekarang minta, ya kan? Masa sih? Beneran banyak banget Emang curhat sama teman-teman gitu ChatGPT. juga nanya Chat GPT? Iya. Kalau kurang duit bisa jawab tuh Chat GPT. Enggak kan? Oke, akhirnya masuk lagi ke rumah sakit. Masuk lagi ke rumah sakit akhirnya tuh sampai CT scan badan, CT scan CT kepala. Terus pas di CT scan badan apa? Banyak susuk apa gimana? Enggak, ternyata nggak apa-apa, kepala nggak apa-apa. Oh bagus ya, isi otak apa semua bagus? Otak masih ada semua. Masih ada. Ukuran juga standar. Iya. Benar. Terus perut juga nggak apa-apa. Jadi semuanya oke-oke aja. Akhirnya tes darah lagi. Barulah dilihat tuh ternyata kadar apa ya hemoglobinnya apa tuh. Hemoglobin. Terus katanya oh ini kenanya ke hati. Jadi Lalu? prediksi dokter tuh hepatitis A gitu. Tapi masih gejala karena cuma turunnya tuh sedikit gitu. Gejala hepatitis A. Iya. Dokter bilang itu diduga karena makanan. Makanan gitu. 2 minggu lalu ibu makan apa? Oh saya lupa dokter gitu.
Oh, Dokternya nanya 2 minggu lalu ibu makan apa? Iya. Mana kita ingat 2 minggu lalu kita makan apa aja. 2 minggu lalu ibu makan apa? A. Makanan Tapi mentah. B. B, Ya kan, kurang kita- matang, Iya. kurang kita susah mencari tahu lah, mengingat-ingat 2 minggu itu waktu Iya. yang nggak sebentar loh. Tapi kalau menurut prediksi kamu, perkiraan kamu nih kemarin-kemarin Iya. 2 minggu itu apa penyebabnya menurut kamu? Iya. Apa makan di luar atau makan di rumah? Kayaknya sih di rumah, soalnya waktu itu aku ada karyawan baru, dia agak jorok. Apa Jadi salah dia contohnya? jarang cuci tangan kan, terus udah gitu dia bikinin aku jus, dia bikinin aku potongin buah tuh kadang mungkin nggak cuci tangan, Iya. aku rasa kotor. Malah kadang kita kalau sama ART itu baik baru ataupun lama ya, kalau potong buah itu kan berair ya buah Iya. itu. Bagusnya tuh pakai sarung tangan yang itu loh, plastik yang sarung tangan plastik Harusnya, bisa dipakai iya. buat makan. Iya. Nah, jadi lebih higienis Itu aja. terus karyawan baru kamu masih kerja sama kamu sekarang? Udah enggak. Oh, dipecat langsung. Bukan dipecat langsung, dia Mengundurkan diri? Enggak, jadi tuh dia kayaknya agak-agak koslet. Kata siapa? Kata siapa? Karena gini, jadi tuh Maksudnya Langsung koslet itu uzon gimana ya. sih? jadi anak aku yang nomor 2 si Don. Heeh. Itu kan sama dia emang kurang suka kan. Jadi tuh sana mbak sana, aku nggak suka sama mbak gitu. Nggak tahu ya, itu anak kecil kayak ada feelingnya. Iya. Jadi someday si Don ceritanya ada mainan, terus udah gitu mbaknya mau bersihin, tapi Don bilang jangan mbak, jangan dibersihin, Don masih main gitu. Don marah-marah. Terus habis itu sama mbaknya tangan anak aku ditusuk pakai kuku. Oh, ada bekasnya. Iya. Terus udah gitu itu aku lihat di CCTV, oh itu aku udah nggak bisa tolerir kalau dia udah menyakiti anak aku. Bye. Ditusuk pakai kuku, emang dia kukunya panjang-panjang. Nggak tahu. Jorok sekali ya. Iya, Ya, tapi kan ini ada bekasnya. jadi anak aku kan mau gini. Heeh. Jangan mbak gitu. Udah gitu sama dia ditangkep terus Remet. ditekan. Padahal tangan anak aku kecil bisa begini kan. Tapi dia gini. Jadi itu dia sengaja. Kayak gemes gitu ya. karena- Red flag gitulah ya sebagai asisten rumah Terus tangga. dia pernah suatu hari kan aku dikasih bunga sama Vincent. Terus ada yang ijo-ijonya tuh yang buat airnya buat tuh. air. Itu kan nggak berat tapi nggak ringan juga. Iya. Ini nggak usah dibuang nih. Kenapa jangan dibuang? Ya biar nimpuk kepala si Don. Masa ngomong gitu? Iya ngomong. Ke siapa? Ngomong ke suster aku. Kamu tahu dari mana? Itu dari CCTV itu Dari kedengeran suster. suara. Oh, Oh, suster yang satunya lagi cerita. cerita. Untung cerita. Iya, mungkin iya, suster yang satunya lagi juga ada ketidaksukaan. Jadi Bener, bisa difitnah, terus akhirnya dia keluar, kan kita nggak pernah tahu. iya. Aduh domba. Kayaknya susternya mesti dikeluarin juga deh. Aduh tuh yang adu domba. Ajarin nggak bener. Tapi alhamdulillahnya udah sembuh, tapi seenggaknya jadi pelajaran lah ya. Dan ini kita mau kasih lihat juga, El kemarin sempat nemenin juga ya, barengan sama Iya. Vincent ya. Vincent Rompis yang nemenin ya, Bukan. di rumah sakit. Betul, yang Baru aku mau ngomong. Di rumah Vincentnya sakit ya? Fior yang Iya. Ini dia ketika mereka di rumah sakit. Jadi El terus-terusan nemenin. Itu yang kedua kali masuk UGD. Heeh. Yang pertama Vincent doang. Oh, nggak sampai nginep kan tapi El? Enggak nginep. Bisa berapa lama kalau misalnya di rumah sakit nemenin mamanya? Paling ya 4 jam, 5 jam, habis itu udah minta pulang. Tapi lumayan lama loh buat anak kecil nemenin Iya. 4 jam, 5 jam di rumah sakit. Selama 4 jam, 5 jam di rumah sakit apa dia ngobrolnya? Apakah kamu ada dialog yang dia sampaikan kekhawatiran sebagai seorang anak? Enggak sih, dia nggak nunjukin kekhawatiran. Soalnya aku juga nggak nunjukin aku yang sakit jadi gitu. kayak orang, iya. Aku santai aja gitu. Dan El tuh kayaknya orangnya cuek tapi perhatian ya. Ya, dia Gesturnya mah cuek, tapi sebenarnya dia tuh perhatian gitu. bener. Tapi ketika El di rumah sakit, si Fahaju nggak jealous? Enggak, itu El roommate. El roommate. Vincent tuh suami kamu, biasanya gini ya. Kalau itu El Rumi si Baju, ini El Rumpi. Karakter orang tuh ya biasanya akan kelihatan kalau satu lagi Apa? jalan-jalan. Iya. Kedua, ketika dia menemani orang yang dia sayang dalam keadaan Sakit. terpuruk atau sakit. Iya. Nah kalau Vincent pas lagi nemenin kamu di rumah sakit, yang kamu lihat tuh apa? Dia Kalem juga pasti ya. kalem, terus dia ada di situ, Terus? dia support secara kehadiran, dia support secara Nanya-nanya yang suaranya tuh yang pelan gitu ya. Kamu gimana? Udah enakan? Atau enggak juga? Atau justru dia iya kayak gitu. Atau justru dia nyanyi? Tapi dia udah beberapa kali nemenin aku sakit soalnya kan. Waktu aku lahiran Don, waktu aku lahiran Hagia, setiap aku masuk UGD, terus kayak yang kemarin gitu, dia kayak selalu ada di situ. Terus kayak kehadiran dia aja tuh udah bikin aku seneng sih. Udah bikin Oh. cepet sembuh ya. Cepet sembuh. anak-anak di rumah kan, berarti yang lain ada Don sama Baby Hagia. Nah kan yang satu asisten rumah tangganya udah kamu kick out terus sama siapa dong? Ada yang lain kan? Ada yang Langsung lain? dapet. Langsung dapet, kan ada penggantinya langsung dari yayasan. Total berapa lama tuh kamu yang kedua kali masuk ke rumah sakit itu?
setengah hari. Oh bentar, yang Iya. kedua pun nggak begitu lama. Aku nggak betah gitu, soalnya apalagi kan aku ada jadwal menyusui kan. Itu terus kamu lakukan, kamu tetap pengen ngasih. Iya, soalnya aku Asik. nggak mau berhenti menyusui sampai 2 tahun. Bagus, luar biasa. Keren ya. Hebat. Jedar, kita mau kasih lihat sebuah artikel ini, obat sembuhnya dari seorang Jessica Iskandar. Jessica Iskandar drop karena keracunan makanan. Vincent Verhaeghe, obatnya cuma liburan. Nggak semua obatnya cuma liburan. Buktinya, Vincent di foto itu lihat deh, dia kurus banget. Kayak olahraga. Dia capek. Nggak semua obat itu liburan loh. Kamu buktinya? Karen Delano liburan mulu nggak sembuh-sembuh. Kalau dia kan memang liburan untuk mencari masalah. Liburan. Tapi bener sih, bener gak itu tadi benar. artikelnya? Jadi itu aku setelah sakit kira-kira 2 minggu, aku tuh udah keburu booking Disney Cruise. Kalau Disney Cruise kan kalau dibatalin sayang banget Gimana ya, tuh? ngantrinya Apa lama tuh banget. Disney Cruise? Disney Cruise tuh kayak cruise. Oh, yang cruise, kapal pesiar besar. Disney kapal pesiar. Cruise. Oke. Itu di Singapura naiknya. Dari mana ke mana? Dari Singapura ke Singapura. Puter-puter ke Malaysia biasanya, Ya, ntar balik lagi ke Singapura. Oh, oke. Ada 5 apa di hari, 4 dalam- malam. Ada Disney, anak-anak suka. Jadi tuh kita udah booking 11 tiket, kalau dibatalin kan sayang ya. Aha. Jadi sakit itu aku masih recovery tuh. Jadi aku tetap berangkat. Nggak taunya pulang-pulang sembuh. Emang butuh liburan doang kali ya. Bener. Iya. Setahun tuh bisa berapa kali liburan sih sama anak-anak? Tiap anak-anak libur. Pasti. Iya, kayaknya tiap bulan aku liburan deh. Tiap bulan lo Iya, liburan. jadi kemarin aku kan Disney Cruise. Ya. Sebelumnya aku ke Belitung. Ya. Sebelumnya lagi aku ke Bali. Ya. Sebelumnya lagi aku ke kemana ya? Kita boleh bertanya nggak? Apa? Dari mana uangnya? Ya kan Kami- kerja, kami kan bekerja. Ya, paham, Betul. cuman Perlan kami yang 86 bekerja. juga bekerja setiap hari ya. Mereka tuh programnya sehari 3 tapi nggak pernah berlibur loh. Karena memang kalau Perlan, mereka diharuskan bekerja keras. Iya. Dan tidak boleh liburan, itu kata pimpinannya. Bener, gini. Sobat Ambiar juga tiap hari bekerja loh. Tapi maksudnya yang liburan sebulan sekali tuh kayaknya jarang banget. Hebat banget sih. Apakah itu yang membuat suami kamu terlihat lebih kurus Ya, sekarang? kayaknya deh. Kayaknya. Tapi itu wajib ya kalau liburan kalau kamu sebulan sekali. Nggak, mumpung anak lagi libur gitu loh. Itu yang milih destinasi itu anak-anak atau kamu sama Vincent apa gimana? Aku, kalau anak-anak sukanya ya ke situ lagi gitu. Jadi Kemana ke situ lagi tuh? ke Jepang. Oh emang Tapi sukanya emang enak sih Jepang. Oke, next mau liburan kemana lagi? Nextnya nih kita kemungkinan ke Borobudur. Ih, seru banget. Oh, nanti ajakin. Siapa? Anak-anak. Ya, Mana? Ke Babelan tempatnya mereka. Ada apa? Punya tambang udang. Oh, Erlan 86. Oh, tambak udangnya Om Perlan. Iya, tambang udangnya seru banget. Ya Allah. Murah meriah lah pokoknya pulang-pulang bawa udang banyak. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat juga ini salah satu bentuk tanggung jawab dari seorang Jedar. Dia bilang, aku nggak tahan kalau di rumah sakit lama-lama karena pengen tetap menyusui baby Hagi ya. Iyalah. Iya. Kalau di artikel sini baca. Bagus banget. Heng, tadi Jedar bilang kalimat yang di sebelahnya kenapa nggak dibaca? Oh, captionnya. Bisa naik nggak tuh captionnya? Aku Coba. baca deh, kalau ada aku baca coba. Coba ya. Kali kalimatnya, 15 bulan menyusui dan masih terus itu bukan hal kecil dan itu konsistensi, cinta dan pengorbanan yang tidak semua orang mampu jalani. Di saat badan capek, berat badan sulit turun, hormon naik turun dan mungkin kamu masih suka pusing atau kurang istirahat, kamu tetap memilih hadir untuk anakmu. Itu luar biasa. Menyusui selama ini berarti kamu sudah jadi sumber tenang saat dia rewel, kamu jadi peluk paling aman saat dia sakit, kamu jadi tempat pulang paling nyaman setiap hari. Kadang orang hanya lihat hasilnya, anak sehat, anak lengket, anak manja. Tapi tidak semua orang lihat prosesnya, begadang, badan pegal, emosi ditahan, tetap senyum. Kalau hari ini kamu lelah itu wajar, kalau kamu masih lanjut menyusui itu hebat. Kalau suatu hari kamu memutuskan berhenti itu juga tetap ibu yang baik. Ingat ya, kamu bukan cuma ibu menyusui, kamu perempuan kuat yang sedang memberi yang terbaik versi kamu. Graceful, apa ngomongnya gimana? Devoted, una lagi Ya. Lu mau ngerjain gua? Ini masih ada halaman kedua. Baik, usah ya, durasi. Tapi ya kita juga berikan apresiasi untuk ibu-ibu di luar sana Ya. yang dengan usaha mereka mencoba untuk memberikan air susu ibu, tapi Betul.
ya secara fisik ataupun juga keadaannya memang tidak bisa memberikan susu ibu secara sepenuhnya. Iya. Karena kondisi satu dan juga lain hal ya. Dari kalimat yang captionnya jedar itu kita mengerti bahwa ibu itu perjuangannya luar biasa dan ibu itu nggak akan bisa ditukar sama apapun. Jadi kalau ada orang ngomong ibu aku tuh segalanya, itu memang betul. Karena bapak dan ibu itu beda, ibu tuh berkali-kali lipat dari segalanya. Berapa kali disebut? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Karena memang sespesial itu ibu. Ketiga anak kamu itu semuanya kamu berikan ASI secara eksklusif? ASI eksklusif. Elbarak 2 tahun 7 bulan. Don, karena waktu itu aku sedang ada masalah, jadi cuma 1 tahun 3 bulan. Hagia sekarang udah 16 bulan. Sama kayak aku waktu Jin dan Jun. Jin 2 tahun. Jun juga 2 tahun. Anak-anak apa itu? Oh, gue pikir lo liburan udah sembuh, belum sembuh-sembuh juga ternyata. Tapi ya ketika menyusui ketiga buah hati kamu, terutama Hagia deh ya, ini kan baby girl gitu, anak perempuan satu-satunya. Kamu kalau lagi nyusuin terus ngeliatin Hagia, apa sih yang kamu pikirin? Seneng banget, bahagia banget. Aku setiap nyusuin tuh aku selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku dikasih karunia untuk menyusui anak aku. Aku ngerasa hangat, aku ngerasa bahagia, aku ngerasa sepenuhnya gitu bisa totalitas mengasuh anak aku dengan memberikan ASI tuh aku bersyukur banget. Betul, karena kebanggaan tersendiri ya kalau bisa sampai full banget buat anak. Dan itu tuh imunnya anaknya semakin gede, katanya kalau ASINya full itu anaknya nggak cepet sakit katanya. Iya benar, Besarnya itu nanti. Elbarak, bener kesehatan di Elbarak. Elbarak tuh lama banget ya, 2 tahun? 2 tahun 7 bulan. Wih, edan lu 3. Bandingkan Kenapa? mereka yang sedari kecil tidak dapat air susu ibu, air tajin. Itu nggak semua. Kenapa? Cuma pemain gendang doang yang kena air tajin. Tapi ya bahagianya tuh begini, karena suami kamu juga memprovide dalam arti kata bukan hanya materi, waktu, energi, kasih sayang, menerima kamu apa adanya, menemani saat kamu dalam masa-masa yang tidak mudah. Benar. Itu yang luar biasanya. Iya, dia luar biasa banget sih. Suami aku tuh, dia ngertiin kalau aku lagi nyusuin, aku stres mau tidurin anak, jadi aku minta ketenangan. Jadi dia yang kontrol semuanya di luaran supaya nggak ganggu aku gitu. Kan kadang anak yang nomor 1, nomor 2 nyariin aku, tapi Vincent bisa Cover itu. Terus dia juga sabar. Kalau misalnya kayak aku tiba-tiba lagi nyusuin terus aku nanti ya gitu. Itu dia sabar. Vincent dapat kamu itu anugerah, kamu dapat Vincent juga anugerah ya. Iya. Vincent kan kelihatannya orangnya tuh yang wah gitu ya waktu masih singlenya ya. Kok tahu sih King? Karena memang kita tuh dulu bro-broan waktu di Bali. Mereka dulu main futsal bareng. Iya, motor-motoran bareng ya? Oh, aku anak motor sebenarnya, cuman orang nggak ada yang tahu. Iya, Orang ditutupin lah. taunya apa King? Orang taunya aku ya biasa gitu. Tapi ini pesan ya buat para suami di luar sana, maksudnya untuk menyusui anak itu bukan kewajiban, bukan kewajiban ya, bukan hanya sekedar tugasnya seorang ibu. Ini sesabarnya Vincent ya. Ini ada baru aja kejadian semalam. Iya. Apa tuh? Jadi gini, Hagia itu kan, suster kan lagi pulang kampung nih. Jadi aku tuh ngurusin Hagia. Aku mandiin, abis itu karena Hagia lagi mainin kunci pintu, aku kunci pintu. Oh, dia ngunci pintu rumah selama ini? Enggak, bukan. Dia lagi main di pintu, aku takut ada orang yang masuk, tiba-tiba ntar kan dia jatuh ya. Jadi aku kunci tuh pintu. Terus abis itu aku gendong dia, aku tidurin. Nah aku ketiduran, pintunya aku kunci, ya kan? Terus? Vincent nggak tidur di kamar, Tidur mana? di luar. Di sofa. Iya, Tapi dia nggak marah apa nggak marah. Dia cuma nanya jam 8, sayang kenapa pintunya kamu kunci? Aku nggak bales dong karena aku tidur. Kamu nggak merasa aduh ya Allah laki gue. Jam 12 aku bangun. Karena aku dengar Hagia wewe kayak gitu. Terus kan. dilihat kok nggak ada suami gue gitu. Iya, pas aku lihat, suami aku kemana sih, kok belum tidur gitu. Aku marahin, sayang kamu tidur dong, ngapain kamu jam segini masih di luar. Di atasnya aku lihat slet, sayang kenapa kamu kunciin aku pintu. Berarti aku yang kunciin, terus aku langsung deg-degan gitu. Terus kalau aku tuh seneng tuh kalau misalkan kayak ngunciin pintu kan, sayang kenapa kamu ngunciin aku pintu. Aku sebel gitu, aku suka gitu. Gimana kamu jawabannya? Aku sebel. 3 kali boleh? Sebel. Sobat Ambiar, kita akan kembali sesaat lagi, masih ada bintang tamu lainnya yang pastinya juga punya cerita seru lainnya. Jedar, pokoknya semakin sehat, Sehat semakin terus. berbahagia. Di pagi-pagi Ambiar, siapakah bintang tamu selanjutnya? Sesaat lagi. Hei kamu, terima kasih telah menjadi
Kenapa Kutipan dari lirik lagu dangdut. Lagu apa itu? Mandi madu. Mandi. Karena ini kita mau manggil bintang tamunya penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut luar biasa. Sobat Ambiar, kita tuh apresiasi sama penyanyi dangdut belia yang sekarang ini banyak banget ya bermunculan. Yes. Dan mereka ini berjuang benar-benar dari nol. Ya. Mereka berjuang demi keluarganya, dari keluarga yang sederhana sampai akhirnya mereka bisa hijrah ke Jakarta dan meraih impiannya. Betul, dan Ya bisa kan? mencukupi kebutuhan hidupnya ya. Alhamdulillah. Nah, ini datang dari Prabu Muli, orang tuanya adalah petani getah dan sekarang dia sukses di Jakarta. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Della Sawitri. Boleh maju sayang. Prabu Muli ini artis Anda, Della Sawitri. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Della usianya berapa Della? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Usah pakai mic saya, nggak apa-apa ada klip on. Oh iya. Kami semua mengucapkan Terima kasih. Kakak, terima kasih kembali. Della itu dari salah satu ajang pencarian bakat ya? Iya. Oh. Dapat golden ticket kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Selamat ya, alhamdulillah Della Sawitri. Kita mau kasih lihat Sobat Ambiar perjuangan Della Sawitri sebagai anak petani getah menembus panggung dangdut Indonesia. Della Sawitri. Sawitri, kamu anak keberapa dari berapa bersaudara Della? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Anak bungsu. Ya. Oh, biasanya emak sama bapak pergi ke kebun untuk ambil getah itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang itu pagi dari jam 6 sampai jam 12. Ya, kadang sore juga dari jam 4 sampai jam 5 sore. Oh, itu tuh penghasilannya kalau ngambil getah gitu besar apa kecil atau tergantung dari banyaknya getah yang dapat? Tergantung dari banyaknya getah yang dapat. Paling gede gitu yang kamu tahu dari Paling gede itu... Katanya bisa beli apartemen ya? Enggak dong. Paling gede itu kalau nggak salah itu sekitaran 500.000. Oh, alhamdulillah. Satu hari? Alhamdulillah. Enggak. Kayak 1 bulan lah gitu. Paling gede 500.000 Iya. 1 bulan? Iya. Kadang juga lebih. Oke. Biaya sekolah semua bisa tercukupi makan? Iya bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa. Tapi ini kan kamu ikutan ajang pencarian bakat yang artinya sebelumnya di Prabu Muli apakah memang kamu suka nyanyi dari panggung ke panggung membantu perekonomian keluarga kamu atau memang baru sekarang nih ikutan lomba nyanyi dan nyanyi dari panggung ke panggung? Dari dulu Kak. Dari dulu berarti dulu kamu sambil sekolah sambil nyanyi sambil dibayar juga berarti? Iya. Kalau nyanyi gitu di Prabu Muli kamu bisa dibayar berapa sekali manggung? Biasanya tergantung jarak Kak, soalnya ongkosnya gitu. Berapa kalau boleh? Kalau paling jauh lah misalkan.
Sekitar 1,5 juta. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Artinya kamu benar-benar membantu perekonomian keluarga kamu. Iya, alhamdulillah. Uangnya itu yang kamu dapatkan kamu kasih ke emak dan bapak atau kamu kumpulin atau gimana? Aku bagi Kak, kayak separuh aku kasih ke mama sama papa aku, separuhnya lagi untuk kebutuhan sekolah. Untuk kebutuhan sekolah. Jadi kebutuhan sekolah kamu pakai uang sendiri? Iya. Ah, oke. Masya Allah. Dan itu jobnya selalu ada nggak setiap bulan misalkan berapa gitu? Sebulan bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali? Nggak selalu ada Kak, kadang juga dalam 1 bulan nggak ada Nggak ada job gitu Iya. ya. Akhirnya kamu ikutan ajang pencarian bakat. Itu yang mendaftarkan kamu atau siapa? Saya yang daftarin. Kamu yang daftar. Anda siapanya ya? Siapa yang daftarin kamu? Oh, yang daftarin itu ada bantuan dari Om gitu. Oh, om kamu yang Om siapa? daftarin. Siapa tahu lagi nonton tuh Om. Om mereka. Om mereka, selamat pagi Om mereka. Halo mereka. Akhirnya majulah kamu ke Jakarta setelah ada kabar bahwa kamu terpilih untuk datang ke Jakarta. Ada ketakutan nggak? Ada, Apa ketakutannya? takut di bandara. Maksudnya Naik Aku, pesawat. iya, belum pernah? iya, Belum pernah naik pesawat? belum pernah. Terus apa rasanya naik pesawat? Kayak terombang-ambing. Bawa uang berapa kamu waktu dari... Mohon maaf deh, terombang ambing naik pesawat apa kapal laut? Ya kan goyang maksudnya. Iya, Turbulence. Iya turbulen. Tapi kan dia begini kayak naik kapal laut. Itu bawa uang berapa dari Prabu Muli ke Jakarta waktu waktu pertama kali aku kayak ada dari tetangga sebelah gitu buat ongkos katanya. Jadi aku kumpulin gitu. Berapa uang yang terkumpul saat itu dari sumbangan tetangga? 500.000. Cukup. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Sobat Ambiar, ternyata bapak dari Dela ini juga bukan hanya seorang petani getah, tapi punya pekerjaan sampingan sebagai seorang pekerja bangunan. Kerjanya berat ya, kadang jadi petani getah, kadang jadi pekerja bangunan. Itu panggilan aja kalau pekerja bangunan. Kalau ada di proyek, kalau ada panggilan baru jadi pekerja bangunan. Iya. Ketika kamu ke Jakarta, pesan bapak apa? Kamu kan masih muda banget loh. Yang harusnya sebetulnya itu adalah tanggung jawab orang tua. Walaupun kita tahu ini adalah ya keinginan kamu juga ya, menyalurkan hobi juga, bakat kamu. Bilang apa bapak sama emak pas kamu ke Jakarta? Dia bilang semangat latihannya gitu. Jangan menyerah. Katanya mau jadi penyanyi dangdut terkenal gitu. Masya Allah. Melihat bapak kamu kerja jadi petani getah, jadi pekerja bangunan juga, nggak mudah pekerjaannya. Kamu melihatnya kerja keras orang tua kamu seperti apa, Dela? Aku melihatnya seperti Mati lampu. Seperti mati lampu. Seperti apa? Say? Gimana kamu melihatnya usaha mereka? Luar biasa pasti ya. Iya, luar Orang biasa. tua berusaha buat kita. Iya. Jadi aku kayak pengen bantu juga gitu. Ini titik balik kamu bisa membalas kebaikan orang tua Iya. kamu. Ya. Dengan bikin mereka bangga aja itu udah, kalau orang tua tuh udah pasti happy deh. Iya. Mau menang, mau kalah, seenggaknya kan ngelihat anaknya udah usaha aja tuh udah benar. satu hal yang membanggakan buat Kamu tuh berapa besar sih kemarin waktu di kompetisi? Aku 17 besar. Oh, waktu itu kenapa nggak masuknya tuh alasannya apa? Nggak masuk ke babak selanjutnya? Karena mungkin memang sampai situ kemampuan Dela gitu. rezekinya. Rezekinya mungkin ya, Rezekinya, takdirnya ya. Kalau kemampuan kamu mah luar biasa tadi juga. Karena ngomongin soal kemampuan, tekad dia luar biasa. Bukan cuma tekad bernyanyi, tapi ngebantu ayahnya juga. Karena dia katanya ini juga pernah ngebantu ayahnya juga ya. Coba mau kita kasih lihat. Iya. Ngebantunya tuh gimana, padahal pekerjaannya nggak gampang loh bapaknya ini. Itu hebat banget di atas itu kamu lagi ngechat. Apa steger namanya Iya. steger. Emang sering bantuin ngecat apa gimana sih atau cuma bikin konten aja? Itu baru sekali itu aku ngebantuin karena bapak juga kayak capek gitu kan dari kerja karet. Getah. Ya getah. Ada panggilan. Nah iya itu kebetulan juga saudara dekat rumah jadi aku bisa bantu gitu. Oh. Bapak tuh kalau kerja jadi pekerja bangunan, setahu kamu dibayar berapa kalau kamu boleh cerita sama kita? Tahu nggak? Aku tahu sih sedikit-sedikit. Oh, berapa? Kalau yang kayak
kerjanya itu lama kan kayak bikin rumah gitu. Proyek kan? Iya, itu bisa 20-an. 20 juta. Iya, Itu apa? Sampai selesai rumah? sampai selesai. Rumah. Tapi kan itu berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan. Kalau cuma selewat aja, Kalau cuman Harian? harian gitu. kalau cuman harian kayak sekitar 200. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya kamu di Jakarta nyanyi di panggung yang besar sekali. Orang tua tapi pasti mereka cuma bisa nonton dari Prabu Muli saat itu kan ya? Iya. Oke, perasaan kamu gimana datang dari Prabu Muli, anak seorang petani getah, nyanyi di atas panggung yang besar, saingannya juga banyak, depan juri-juri penyanyi dangdut yang terkenal. Apa perasaannya? Seneng banget, campur aduk lah pokoknya kayak deg-degan gitu. Bisa nggak ya gitu. Kadang seneng juga karena bisa masuk TV akhirnya. Sempat ada perasaan minder nggak? Sempat. Apa yang membuat kamu minder? Kayak kok temen-temen bisa ya kayak gini gitu. Atau mungkin teman-teman lain suaranya lebih bagus atau apa perasaan Iya, kamu gitu. iya perasaanku kayak gitu. Apa aku kurang belajar gitu. Tapi yang menguatkan kamu untuk bisa terus bertahan dan juga berjuang di Jakarta di industri musik dangdut tanah air itu apa sih, Dela? Itu memang kayak keinginan gitu Kak. Dekat kamu gitu Iya. ya. Pengen banget jadi artis, pengen ngetop, pengen punya duit, pengen hidup lebih bagus gitu. Iya, Orang tuh kalau udah pindah ke Jakarta ya atau sebelum pindah ke Jakarta mereka tuh pasti punya cita-cita, punya impian. Aku pengen ini, itu, ini, itu. Kalau kamu pengennya tuh apa? aku kalau dulu itu pengennya tuh satu naik pesawat. Satu naik pesawat udah? Ya. Alhamdulillah, oke. Alhamdulillah udah. Yang kedua itu aku pengen bawa mama sama bapak ini ke Pergi Tanah umroh, Suci. Tanah Suci. Amin. Semoga ya, amin. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Tuh. bagus. Keinginan yang pertama tuh simple, cuman pengen naik pesawat. Kalau Iya. dulu aku waktu kompetisi seusia kamu terus masih polos gitu ya, belum ngerti apa-apa ya. King juga jebolan kompetisi. Di bulan kompetisi 2004 dulu aku. Iya. Jadi pas ditanya kamu pengennya apa? Pengen kaya. Kayak Alhamdulillah kan? Pengen kayanya terus terang karena kalau kaya kita bisa menyenangkan orang, membantu orang, pokoknya kaya itu luas artinya. Udah kan? Insya Allah. Amin, Insya alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah ya. Makanya aku pengen kaya. Nomor 1 kaya. Nomor 2 dapat istri yang Enggak itu kalau itu udah. Udah. Kaya di jalan Allah. benar. Rezeki yang sesuai dengan apa yang sudah Oh. memang menjadi keputusan Allah ya. Ya. Dan kita juga kemarin sempat tahu kabar bahwa kamu dijuluki sebagai Ratu Mangkok katanya ya. Cengkok. Karena cengkoknya bagus banget. Kayak Ratu Amplop. Bella ya, Ratu Sawitri. Mangkok. Coba yang rindu. Iya, coba gimana tuh, rindu. Ella, coba kita pengen denger langsung nih kalau di sini. Coba Sebagai gimana? Ratu Cengkok coba rindu. Bukan kamu ini. Ya, coba ya. aku juga jebolan. Jebolan apa? Bola apa? Ajang pencarian zakat. Della Sawitri. Bagus. Kenapa terhenti hanya di 17 besar saat itu jurinya siapa? Kok bisa kamu nggak melaju minimal 10 besar gitu ya? Iya siapa? Siapa juri kamu saat terhenti di 17 besar? Sebutkan dengan lantang. Coba sebutkan. Sebutkan, nggak usah takut. Jangan takut, Siapa? sebutin. Kak Dewi. Ya. Terus Mami Dewi, terus ada Mae, Terus terus ada Kawika. Wika tuh emang. Ya Allah. Tapi Della kamu tuh kalau jadi penyanyi tuh pengennya atau kiblatnya tuh ngelihat siapa pengen jadi Siapa misalkan Aku nggak sing lihat Enggak aku. bukan. penyanyi. Ini penyanyi pesulap ntar dulu ya. Siapa pengennya tuh kayak siapa gitu? Aku pengennya dari dulu itu pengen kayak Kak Lesti.
Kak Lesti, amin. Mungkin bukan pengen kayak Kak Lesti tapi kesuksesannya ya. Karena kan Iya. kalau Kak Lesti itu kan Lesti sendiri, kamu Punya ciri khas sendiri. Kesuksesannya mungkin ya. Ya. Kalau pengen duet selain sama Lesti, pengen duet sama siapa lagi? Sama Limbat gitu mungkin bisa. Kesian dia nggak bisa capek duet sama Limbat. Tapi setelah akhirnya keluar dari ajang pencarian bakat itu, terus udah manggung-manggung, pernah paling jauh manggung kemana kamu? Off airnya? Palembang. Oh Palembang. Oh, maksudnya belum ada keluar kota selain dari Sumatera, misalkan ke Sulawesi atau kemana? Belum? Belum. Insya Allah beres dari Sudah Ambiar ya. dari sini Amin. biasanya langsung dipanggil. Semua, seluruh Nusantara biasanya. Amin. Bener. Tapi ya yang kita dengar kabar katanya kamu juga dekat dengan seorang pria. Ini juga jebolan ajang pencarian bakat. Ya. Namanya, Pria idaman. betul pria idaman, Yusuf. Oh, masa sih? Ada apa antara kamu dengan Yusuf? Yusuf, Herman, Subari, ada apa itu? Yusuf doang. Satu doang, nggak banyak, satu. Kenapa? Coba. Kita Suka pastilah. Kok jawab? Kok kita kayak sahabat gitu. Eres kayak sahabat, sahabat. masa sih? Maksudnya kayak sahabat tuh apa? Kalau sahabat tuh pasti bilang kita sahabat, yakin. Tapi ini kayak sahabat. Karena aku kayak kalau di dekat dia tuh kayak apa ya? Kayak nyaman gitu. Iya, kayak Oh. di dekat kakakku sendiri. Masa sih kakak? Iya. Ngarep tapi mesra gitu. Ngarep nggak? Hah? Ngarep nggak? Berharap lebih nggak? Enggak. Nggak berharap lebih. Apa yang membuat kamu nyaman sama Ucup? Karena orangnya baik. Oh, orangnya baik. Iya. Sampai sekarang komunikasi masih lancar? Masih. Masih? Ya. Tapi mungkin karena Della masih 14 tahun juga kali, jadi fokusnya masih karir ya. Iya. Ih kata siapa? Kita kan nggak pernah tahu, dia ngomongnya malu-malu. Iya, kita nggak pernah tahu loh. Masa kakak malu-malu? Kan kalau kakak mah aku tuh seneng karena dia tuh kayak kakak aku ngajarin aku. Ini mah enggak. Kayak ada gitu Iya gimana kan? gitu. Enggak, kakak. Oh, Iya, kakak. Masa sih? kakak yakin kakak? Iya, kakak. Ya kan beda ya mukanya ya. Kakak ketemu gede ya. 14 tahun mah wajar lah. Kalau Yusuf ke kamu gimana? Kayak adek? Iya, kayak adek. Dia mah nggak kayak lu King 14 tahun. Dia 14 tahun mah kakak adik. Ih kalau gua mah nggak ada, gua mah sat berat. Tapi kalau sama Yusuf kakak adik sahabatan. Coba sama teman-teman kamu yang lain. Kita pengen tahu rasanya seperti apa dalam berbagi rasa. Let's go. Jedar mau ikutan nggak? Ini ya kita punya ngadep sini sayang. Oh iya. Ini ada foto teman-teman kamu. Di sini lihat tuh. Ini ada kue. Kita lihat. Kita pengen kamu kasih foto ini tempatkan di kue yang paling besar. Itu berarti rasa kamu paling besar sama teman kamu tersebut. Kamu Ya? pilih deh sini, nanti aku cocokin gitu. Ukurannya Oh, iya. paling besar berarti rasanya paling besar. Rasa sayang, rasa Yusuf, yang perhatian. mana nih? Yang ini apa yang ini Yusuf? Yang ini. Oke, Ini Yusuf punya- dulu deh. Yusuf taruh di mana? Coba. Yusuf karena dia kakak aku. Kakak aku. Dia yang ini. Mana? Di Itu sini. kedua paling gede itu. Oh, itu Di Yusuf. sini. Oke. Ini Ucup nih ya. Ucup, Oke, Bang Ucup. Serat. Ah. Ini siapa? Oh, ini sahabat aku kalau di kos. Kalau di Ini deket nggak? Deket banget. Banget. Mau Ya. ditaruh di mana? Siapa Di sini. namanya? Oh di Suci. Suci. Ya Allah. Oh, karena dia paling dekat sama kamu. Iya. Curhat-curhatan. Kalau ini, Itu siapa sayang? ini Kak Tasya. Kak Tasya. Tasya Rosmala, bukan? Bukan. Dia sering ngebimbing aku. Kamu deket mana ini sama nasehatin itu? aku. Itu. Oke. Ini jadi mau ditaruh di mana? Ini di sini. Di mana? Oh Tasya, di sini. Tasya sama Bang Ucup sama ya ukurannya ya, Ya, ya. rasanya sama. Oke, selanjutnya Oh. Ya udah nggak apa-apa. Itu di antara dua. Ini ada nggak? Kalau nggak ada aku kasih tambahan. mau yang mana? Nggak ada juga. Ada ini. Yang itu? Ya. Itu Oke. siapa? Aping. Masa nggak tahu ini Aping? Aping. Aping, Ya, Aping mau di April. mana? Aping itu. Mau di mana? April di sini. Oh di sini. Aping, oke. Terus satu lagi, kamu mau taruh siapa? Satu lagi, Tiga-tiganya boleh nggak? tiga-tiganya boleh. Kenapa takut ya? Salah satu yang paling pamungkas. Takut dihujat. Enggak. Jangan takut dihujat, baru sukses kalau udah dihujat. Oh iya. Siapa? Aku taruh Yang paling. Rasanya kamu nyaman banget, bukan berarti sama yang lain nggak nyaman ya, tapi kamu ngerasa deket buat curhat tuh nyaman gitu.
Sebetulnya kalau sama Kak Valen itu agak kurang gitu. Oh kurang. Ya. Oke. Kok lu lempar? Ini yang Kak Valen. Jadi Kak Valen maaf ya. Oh, Kak Jadi, Jadi ini boleh nggak dua-duanya di sini? Boleh. oh, dua-duanya Ya. boleh. Boleh Biar di sini, adil di ya. sini. Di sini. Oh iya, sabar dong. Emangnya pelan-pelan ngomongnya. Emang begitu kalau orang Sumatera, kita sama orang Sumatera begitu ya. Oke. Tapi Dela selamat buat kamu ya. Ini kalau ngomongin soal Dela bukan dia berasal dari mana tapi bagaimana dia bermimpi sampai akhirnya bisa berada di sini. Sukses buat Dela. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Ambiar, geger. Tadi ada yang mau, kayaknya bintang tamu yang sekarang mau masuk ya. Dia bawa makanan ibunya enak. Geseran dikit dong, aku nggak kelihatan kamera. Oh, Gua kira ada apa, repot banget. Ya, jadi ya tadi ada bintang tamu, ya. Aku nggak kelihatan. Dari tadi aku ketutupan segmen 2 sama Dela, sekarang sama King. aduh repot. Kan tadi segmen 1 udah bahas MT lama banget. Iya udah setengah jam. Tapi aku tuh makeup dari jam 5. Terus kelihatan lah. Astagfirullahaladzim, gila banget ya baru kali ini kita Sebelah situ boleh nggak ngobrolnya? diatur bintang tamu kita. Gitu. Ya coba sini. Nah, Akunya mana? Akunya mana? bintang tamu yang ini. Akunya nggak kelihatan, King. Astagfirullahaladzim. Kamera pindah. Kata kameramen gini, enakan Jessica daripada kita. Bintang tamunya bawa Oh makanan kue, buat kita ya. buatan mamanya enak banget. Terima kasih ya Tante ya. Kita akan hadirkan seorang penyanyi sekaligus aktor dan juga istrinya lagi bahagia karena baru saja mendapatkan seorang anak baby girl ya kan berkah dan juga rezeki yang begitu luar biasa dari Tuhan. Setelah Yes. 4 tahun mereka menantikan buah hati mereka. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Calvin Jeremy dan juga Novia Santoso. Congratulations, welcome. Welcome back. Novia, sini, Calvin. Oh ya, Jeremy, selamat. Akhirnya 4 tahun ya. akhirnya Jos. Jos. Alhamdulillah. Siapa namanya? Cheryl Amaya Sihombing. Cheryl. Cheryl. Amaya Sihombing. Oh, lu tuh ada marganya ya? Ada. Iya, Sihombing ya. Tadinya nggak usah pakai Ini kali ya. Rian Sihotang. Ritonga lu jangan ganti-ganti lu nama gua sama harga diganti-ganti bahaya banget. Ritonga. Ntar ompung gua kamu kalau di sono. Ritonga, maaf Oh, Rian. akhirnya kapan tanggal berapa? Ayo apa? Ayo, bapak ibunya ngapal. Ya, mohon maaf bintang tamu duduk aja, giliran yang ini duduk aja. Repot banget Tuhan. 2 Desember 2025. Oh selamat ya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita akan lihat kebahagiaan mereka berdua. Dikaruniai baby girl. Silahkan. 4 tahun Calvin and Novia. Oke, normal Cesar. Sesar Kak. Oke, boleh diceritain nggak penantian 4 tahun terus akhirnya baby girl. Sebenarnya kita tuh ini sih Kak, santai aja gitu ya, nggak yang oke. kayak pas nikah langsung ngoyo atau apa. Karena kan impiannya waktu itu kita jalan-jalan dulu, ini dulu apa segala macam. Nah, cuma pas 4 tahun ini ya puji Tuhan alhamdulillah dikasih. Memang no rush, memang mau santai aja. Awalnya no rush sih. Tapi pas udah mulai tahun-tahun kedua mau ketiga lumayan mikir juga ya. Kok udah coba ternyata tidak langsung jadi gitu ya. Jadi kayak Cobanya kayak gimana tuh? kayak gini nih. Jangan dipraktekin dong. Tapi pernah ini nggak sih kayak kesel sendiri gitu, maksudnya, aduh nggak, kok belum dapet, kok gini sih, kok gitu sih, gitu nggak? Pernah gitu nggak? Enggak kesel sih. Cuman akhirnya kita sepakat coba cek dokter kali ya gitu. Oke. Terus screening yang Novia, terus aku juga di screening. Pokoknya hasilnya semuanya sebenarnya bagus. Tapi pas dilihat aku tuh kayak
istilahnya harus 100% tapi aku tuh cuma 25%. Maksudnya apa? Kualitas si membuahinya. Oh, kenapa itu akibatnya? Maksudnya gara-gara apa? Faktor apa? Faktor apa? Vitamin, makan, Lifestyle. Pola hidup ya. pola hidup. Emang kenapa pola hidup kamu? Syuting dan apa mungkin jam malam atau? Syuting kayak sibuk banget gitu ya. Padahal sekali main film tuh setahun sekali. Ya, tapi banyak faktornya kan ya, bisa genetik. Faktornya yang segala macam, paling makanan. menurutku tuh kayak pas, oh ini baru 25% kita coba bantu vitamin ya. Terus aku langsung pikir, ini mah pikiran. Kenapa? Kayak mungkin belum siap gitu ya. Kayak aduh nanti ya pasti kan ekonomi gimana nih, kayak nunggu stable dulu segala macem gitu. Jadi aku pikir ini pasti pikiran. Jadi ya kayak belum siap lah gitu. Calvin setelah akhirnya ke dokter, terus akhirnya oke dia dicoba segala macam vitamin. Itu tuh butuh waktu berapa lama sampai akhirnya dokter oke kita coba vitamin ini itu segala macam, butuh berapa lama setelah itu sampai akhirnya dinyatakan hamil sama dokter? Ini sekitar 6 bulan ya Kak? 6 6 bulan Butuh waktu dari 6 bulan. periksa-periksa sampai hamil. Oke, baby girl. Siapa tadi namanya? Sheryl Amaya. Sheryl. Oke, ketika Sheryl terlahir ke dunia ini, dalam pikiran seorang Calvin Jeremy sebagai seorang ayah, lo ngeliatnya gimana tuh? Wah itu beyond everything. Jadi kayak ini yang selama ini kita ajak ngobrol ya setiap malam. Kayak yang kita harap-harapin gitu. Sheryl. Oh, jangan ngobrol siapa lagi? Astagfirullahaladzim, anak dia namanya Sheryl. Kan belum lahir malam, aku pikir ngobrol sama siapa. Jadi dia ngomong sama calon babynya. Oh, Di perut. Di perut. Di rumah dia. Nah, emang dulu Vincent waktu kamu hamil dia nggak pernah ngajak ngobrol? enggak. Oh Jadi emang pasif sama anaknya. Ya mah dia, ini mah ini. Iya emang. Diajak ngobrol. Oke, biasanya dialog kamu sama calon bayi kamu Apa? waktu di kandungannya Novia itu apa? Nanti jangan gampang marah kayak papa ya. Gitu. Oh, papanya emang gampang marah. Ledak-ledak aja sih. Emosional ya, oke. Gitu. Sobat Tabir. Karena kayak panjang ya. Sobat Tabir, tapi ya, kebahagiaan mereka ini bisa kita lihat gambarnya seperti apa ketika proses persalinan. Karena Calvin nemenin juga waktu persalinannya. Nemenin. Di dalam. Di dalam ya, ini kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun. Banget. Itu tadi berkali-kali lu ngomong sesuatu sama Novia. Emang ngomong apa saat itu? Kayak make sure dia oke. Karena waktu itu aku merasa bayinya kayak 99% udahlah pasti semuanya lancar. Ya. I just want my wife to be okay. Apa kalimatnya? Lupa ya waktu itu ya. Aku sih udah gak sadar ya, soalnya kan Nggak aku sadar kan? agak Biusan udah ya. biusan ya, jadi udah ini. Iya kayak kamu butuh apa gimana rasanya dingin gitu terus Dingin bilang, pasti. Iya, dingin. kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin banyak orang yang pikir kayak oh momen yang paling eureka momen itu pada saat ngelihat babynya gitu ya. Tapi sebenarnya buat aku adalah 30 menit sebelum ini. Apa yang terjadi? Apa? Aku jadi udah siap kan, orang-orang bilang kayak, wah lu nanti di ruangannya tuh bisa banyak darah loh Vin. Lu bisa pingsan nanti apa, pokoknya gue siap. Wah gitu, pokoknya dari awal udah siap. Tapi ternyata pas udah siap-siap segala macem, pas Novia dibawa di ruang operasi tuh, ternyata suaminya suruh nunggu dulu. Jadi aku udah siap kan nemenin, pokoknya pas dibius oke saya temenin karena I want my wife ya untuk oke gitu kan. Ya. Ternyata terus susternya bilang, Bapak nggak boleh ikut loh. Terus gimana? Bapak nunggu aja di sini. Jadi ada satu ruang tunggu. Aku tuh kayak sendirian aja di situ. Kenapa? Gak boleh ikutnya kenapa? Nunggu di anestesi dulu kan. Oh, dia sampai di anestesi dulu. Oh, oke. Yes, baru boleh masuk. Kita udah siap. Udah siap dong kayak nemenin gitu. Nah di momen itulah aku ya breakdown, aku nangis gitu ya. Karena ternyata gua sebagai laki-laki yang kayak pengen selalu berusaha, disuruh nunggu, duduk diam, tenang, sabar aja nggak bisa. Ada hal yang tidak bisa lu kontrol. Iya, jadi apalagi jadi seorang ayah gitu. Jadi maksudnya itu bakal sulit banget kan, karena nunggu aja nggak bisa. Jadi di situ tuh kayak ada momen Iya. gua nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kevin, tadi kan katanya kamu tuh emosian ya, meledak-ledak. Biasanya kalau seorang ayah ketemu anak perempuan, biasanya tuh hilang tuh yang namanya emosi apa biasanya. Langsung calm down. Langsung hilang deh pokoknya semua itu-itunya tuh, bener? Bener sih ya, 3 bulan ini berasa lah. Yang tadinya ngomong kenceng jadi kayak pelan, karena kan dia lagi tidur jangan sampai kaget gitu. Oke, apa perubahan lainnya Novia suami kamu setelah hadirnya Jadi anak perempuan pertama kalian? dia tuh kan Calvin tuh workaholic banget. Jadi kadang-kadang tuh udah di luar jam kerja masih kerja gitu. Nah, jadi kalau sekarang kayak karena apa namanya udah baby 4 bulan ini, jadi
kadang tuh udah tahu waktu gitu kalau udah sore, oh ya kita pulang. Cepet kita pulang. ini, Workaholic kayak Rian Ibram ya. Oh iya. Dari subuh sampai subuh kerja terus. Ya habis gue mau ngapain? Lu juga, lu lebih parah Ki. Jadi istrinya tuh suka ngeluh ke kita-kita. Kagak ada istri lu jangan gila-gila ya. Ntar orang pada Istrinya ngeluh mulu. istri orang ini mah. Oke Kelvin dan juga Novia kita mau ngajakin mereka 3 bulan. Ada anak perempuan, kita pengen tahu isi hati mereka. Dalam Wow. hanya hati. Ayo let's go. Go. Silakan. Ini Kelvin, ini Novia. Oke. Oke Novia kamu baca dulu ya. Kamu Karena baca. Novia lagi break nyanyi kan dia. Itu Novia Bamit. Beda Novia ya? Karian, Apa sayang? aku sama Dela ikut nggak? Duduk aja. Pulang. Repot. Kamu Iya baca. kasihan loh. Mau ikutan? Ikut nggak sih? Nggak usah, Nggak duduk usah, aja. Kita bisa membimbing. Nggak usah Oh, iya. dibimbing ya. Silakan kamu baca. Ya. Nanti lu yang jawab. Oh, Bergantian. oke. Oke, silakan. Ya. Novia. Setelah menjadi suami, tanggung jawab apa yang paling membuatmu merasa berubah sebagai pria? Nggak cuma jagain hatinya Novia sebagai istri, tapi harus mempersiapkan dan menjaga hatinya anak juga. Jadi Oke, Oke, selama menjalani pernikahan ada nggak hal kecil dari aku yang ternyata baru kamu sadarin dan perlu aku perbaiki? Ada. Apa tuh? Ngorok Kak. Ternyata ngorokan banget. Jadi kalau misalnya pas masih berdua doang tuh ngorok ya udah aku aja yang terganggu gitu. Kalau sekarang tuh Bibi tuh masih sensitif banget. Jadi kalau ngorok dikit tuh kadang awalnya dari aku tepuk-tepuk sampai selimutnya tak taruh di mukanya gitu. Jadi kayak ya udahlah. Oh kamu merasa terganggu dengan suamimu Terganggu, ngorok? ha-ha. Kenapa nggak pisah kamar aja? Gitu? Nah, iya benar. Bukan ide yang bagus ya. Gak apa-apa, namanya juga kan beberapa pasangan cinta. Iya, nggak apa-apa ngorok juga makan aja itu cinta. Iya. Sekarang mungkin belum terbiasa lama-lama enak. Ya kan? Itu ya. Dalam peran baru sebagai apa, nilai apa yang paling ingin kamu tanamkan dalam keluarga kita? Apa tuh? Ya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara sih. Ya, kayak karena kita seberapa pun kita berusaha tuh kita nggak mungkin, makanya gue seneng banget belakangan Aldi Taher ngomong semua itu milik Allah katanya ya. Bener. Semua burger milik Allah. Bener. Itu tagline terbarunya Aldi. Itu tagline terbarunya. Ini semuanya tuh milik Tuhan. Betul. Akan kembali ke Tuhan, diatur oleh Tuhan. That's right. Bener. Waktu ini juga milik Tuhan kan, itu udah hooker nih, mau Belum, dibacain satu belum? lagi lo terakhir. Masih bisa satu Masih lagi bisa. kan? Masih satu lagi ya? Ayo. Masih Baca bisa. aja. Ini bagus nih yang 3 nih. Coba. Di saat kamu merasa lelah atau tertekan, sikap seperti apa yang kamu paling harapkan dari aku? Apa kamu sudah puas dengan kinerja aku? Gitu. Yang penting hadir aja sih. Kayak misalnya Selalu ada. Dalam aktivitas-aktivitas yang bisa ibu lakukan doang, tapi kehadiran suami tuh penting. Yang penting tuh ada temen gitu. Kapan kamu rasa dia pernah tidak hadir? So far aman sih Kak. Iya. Iya, so far aman. Kalau nggak aman bisa dipulangin ya. Lu bikin barang, Rifan. Ini Selamat bukan sekali lagi. spring bed, Bu. Buat kalian berdua, semoga anak kalian menjadi kebanggaan keluarga. Amin. Langgeng terus. Lihat lagi di pagi-pagi biar. Geger. Melalui 7 laut samudra dan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun Sobat Ambiar, kita bisa melihat kebahagiaan yang terekam dalam tayangan tadi dan sudah hadir di studio kami orang-orang hebat. Ada adik-adik penyandang tunanetra dari Sleman. Di sini namanya ada Ganang. Selamat pagi Ganang. Selamat pagi. Kemudian juga di sini ada Adit. Selamat pagi Adit. Pagi. Mereka berdua datang dari Sleman. Kemudian juga ada 2 komunitas hebat yang begitu luar biasa. Ada 2 orang yang berasal dari Bandung dari komunitas Wolpas, betul ya. Di sini namanya ada Ariel dan juga Caka. Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga yang baju garis-garis putih hijau ini dari Sleman juga dari komunitas Sadar Belajar. Tadi kita lihat kebahagiaan teman-teman atau juga adik-adik ini Adit dan juga Ganang ketika ada di GBK kemudian juga bisa merasakan gimana serunya pertandingan sepak bola dibantu kakak-kakak ini ya. Tapi sebelum kita tanya sama mereka berdua, sama Adit dan juga sama Ganang. Kita mau nanya dulu sama kakak-kakaknya dulu, sama mas-masnya dulu ya. Ada Sadar Belajar dan juga ada Wolpas, 2 komunitas yang berbeda.
Sadar Belajar itu komunitas apa dan Wolpas itu komunitas apa? Dari Sadar Belajar dulu. Sadar Belajar itu adalah komunitas yang bergerak di bidang inklusivitas pendidikan. Jadi kita mengakomodir, memberikan akses untuk teman-teman disabilitas dan kelompok rentan yang lainnya, masuk teman-teman netra, adit dan ganang. Kegiatannya apa? Kegiatannya tidak hanya menonton sepak bola sebenarnya, tapi kita juga mengajak anak-anak belanja ke mall, kita ngajakin anak-anak naik KRL, kita ajakin ke museum ya Dit ya. Wow. Ya. Jadi banyak hal yang kita coba berikan akses kepada teman-teman disabilitas. Mengenalkan, menemani, mendampingi. Betul. Oke, baik. Kalau Wolpas itu apa? Jadi sebenarnya Wolpas itu media sepak bola independen. Kita sebetulnya bergeraknya di digital aja, di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Kebetulan kenapa tiba-tiba sama Sadar Belajar? Karena kita melihat konten Sadar Belajar itu tidak pernah absen mereka untuk tampil, untuk nonton di Sleman. Mereka dari Sleman nonton PSS Sleman, terus lewat di Instagram kita. Terus kita akhirnya mengajak mereka untuk gimana kalau akhirnya kita ajak mereka untuk nonton timnas gitu. Karena mereka kebetulan belum pernah gitu. Berarti teman-teman tunanetranya banyak dong, bukan cuma berdua aja. Sebenarnya banyak. Ada berapa? Kalau yang kita akomodir di Jogja itu ada 35. 35. Kalau di Bandung ada? Kalau di Bandung, kebetulan kita waktu itu karena ngelihatnya kontennya mereka, jadi kita ngajaknya lewat Sadar Belajar. Jadi akhirnya kalian berkolaborasi untuk mengajak adik-adik ini untuk bisa merasakan secara langsung seperti apa pertandingan sepak bola. Dan ada namanya teman bisik. Dan Wolpas ini juga menjadi bagian dari teman bisik. Gimana rasanya Adit sama Ganang, ada kakak-kakak ini, ada mas-mas ini yang ngebisikin ke kalian tentang pertandingan yang berlangsung. Coba Ganang, gimana rasanya saat itu? Rasanya tuh senang dan mungkin ya perasaannya tuh lebih tenang, ada yang nemanin, tidak sendirian dan lebih dihargai. Lebih dihargai. Iya. Wah. Kalau misalnya Adit, waktu dibisikin itu pasti kan juga membayangkan, kemudian juga mencoba untuk akhirnya pasti hadir di sana sudah pasti. Ya, kayak tadi juga kan di cuplikannya dia nanya, tadi ngapain aja, tadi ngapain aja. Dan kita lihat juga keseruan kamu merasakan energi yang ada di sana. Kamu ketika dibisikin itu tuh, yang ada dalam pikiran Adit itu apa? Yang ada dalam pikiranku itu tuh aku lebih bisa menyaksikan jalannya laga di stadion. Kayak lihat langsung gitu ya? Jadi kayak ngelihat langsung gitu. Oke. Ini apakah pertama kali Adit sama Ganang dibantu sama teman-teman, sama mas-mas dari Wolpas dan juga Sadar Belajar. Sadar Belajar, maaf, untuk jadi teman bisik, atau sebelumnya di Sleman sudah pernah ada juga kegiatan yang sama seperti ini? Ya di Sleman pernah ada kegiatan seperti ini, tapi itu belum sama Wolpas, itu baru sama Sadar Belajar. Oke, akhirnya karena mas-mas ini berkolaborasi ya. Tapi kita juga ngelihat tadi ada medianya ya, bukan hanya dibisikin. Itu pakai media apa kalau boleh tahu? Ini namanya tactical board. Tactical board. Oh, boleh dikasih lihat ke kamera. Oke, tactical board. Oh, ini kayaknya kalau pelatih sepak bola mereka pakai begini cuma lebih besar ya? Tuh. Oh, oke. Jadi tactical board ini apakah tangan dari kedua adik ini juga merasakan tactical board agar mereka juga bisa lebih mudah untuk membayangkan? Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya buat mereka nge-track pertandingannya tuh kayak bolanya tuh lagi ada di mana. Kayak gitu sih. Jadi kayak selain kita bisikin, kita ngasih tahu juga praktekin ya. Bolanya lagi dipegang sama siapa, terus bolanya lagi di tengah kah, apalagi lagi di corner. Ya. Agak kesulitan nggak awal-awal waktu ngajari mereka tangannya begini-begini? Sebenarnya awal-awal tuh kalau dari tim Wolpas, karena ini pengalaman pertama kita mendampingi pakai kayak ginian, awal-awal sih lebih ke takut salah kasih informasi aja sih. Karena kan kita harus ngeliat pertandingannya sambil kita gerakin tangan mereka juga di sini. Tapi kan Kang Caka sama Kang Eril kan dari Wolpas kan ini media olahraga sepak bola khususnya ya. Jadi sudah paham siapa yang menguasai bola di lapangan, sudah tahu itu siapa ya. Cuman bagaimana untuk bisa mengarahkan tangan mereka agar sinkron juga dengan apa yang disampaikan ke telinga mereka ya. Kalau Mas Rizal, kesulitannya tuh biasanya apa untuk teman bisik ini selain dalam pertandingan sepak bola? Energinya. Jadi ketika kita 2 kali 45 menit pertandingan sepak bola itu full menjelaskan itu, terkadang kita terkuras energinya. Biasanya kalau di Sleman kita ketika menjadi teman bisik itu
satu anak 2 volunteer, 2 teman fisik yang nanti bergantian. Kemarin di GBK kita juga bergantian ya Mas ya. Jadi kebetulan babak pertama kita masih dibantu sama teman-teman Sadar Belajar, terus di babak kedua barulah kita setelah memantau dan belajar juga kayak oke, kita cobain buat nge-guide mereka terhadap pertandingannya gitu. Kali ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat terhadap aksi mereka. Kemarin aku jadi gate crew di GBK dan aku bantu nge-scan tiket mereka. Masya Allah sehat-sehat ya. Aku bilang enjoy, hati-hati adek. Respect buat abang mentoringnya, panjang umur, hal-hal baik. Ya Allah, siapa naruh bawang terharu, makasih kakak-kakak yang dampingi. Makasih ya kak, kemarin aku di depan kakak lihat kakak translatein. Semoga nasi di rumah abangnya selalu hangat, semoga token listriknya habisnya lama, semoga nggak kena macet di jalan, semoga nggak pernah kena lampu merah, semoga gajian abangnya nggak pernah telat, sehat-sehat orang baik. Amin. Wih, luar biasa. Oke, buat Kang Caka sama Kang Eril, kemarin itu pengalaman pertama. Ya, betul. Apa rasanya? Seru sih sebenarnya. Karena sebenarnya kan kita berdua dari Wolpas sama Adit Ganang punya hobi yang sama, sepak bola. Mereka juga sangat menyukai sepak bola. Jadi apa ya, bisa nonton bareng di tribun untuk berbagi apa ya, hobi kita yang sama tuh benar-benar seru dan baru aja sih gitu. Itu tuh waktu timnas lawan Saint Kitts and Nevis ya? Betul. Pengen nonton siapa lagi? Pengen nonton tim apa lagi? Ganang sama Adit? Moga-moga aku pengen banget nonton kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Satu Indonesia bilang amin. Oke, buat Mas Rizal, selain kegiatan nonton bola ini, teman bisik tuh ada kegiatan apa lagi? Oke, untuk teman-teman tunanetra itu kita punya program yang bernama Jagat Jemari. Jagat Jemari. Jadi dari nama itu adalah kita berharap anak-anak itu bisa meraba dunia melalui jemarinya. Karena anak-anak mengandalkan sensori di tangannya dan pendengarannya. Nah, itu kegiatan kita itu 2 minggu sekali, yang mana termasuk menonton sepak bola dan mengajakin anak-anak ke mall untuk belanja, praktek secara langsung begitu. Itu salah satu program yang untuk teman-teman disabilitas netra gitu. Itu yang paling aku tunggu-tunggu setiap minggu. Itu yang paling kamu tunggu-tunggu? Iya, itu yang paling aku tunggu-tunggu agar aku bisa ketemu teman-teman Jagat Jemari dan Sadar Belajar. Wow, kita lihat semangat mereka begitu luar biasa sekali. Mas-mas dan akang-akang, terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah selalu mendampingi mereka. Dan juga orang-orang baik yang saya pernah melihat ada tunanetra yang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Dan mereka membisikkan telinga kepada tunanetra yang sedang tawaf. Di sebelah kiri Anda adalah Ka'bah. Luar biasa. Semangat selalu. Kita akan balik saat lagi. Terima kasih untuk raga yang sedia. Terima kasih. Ambiar, geger. Kita mau nanya sama Adit sama Ganang. Kalau Ganang, kamu cita-citanya apa sih Ganang? Cita-cita saya, insya Allah saya akan menjadi pemain musik, khususnya drum, kendang, dan penyanyi, dan akan memainkan alat musik tradisional saron. Wow. Kalau kamu Adit pengen jadi apa? Insya Allah saya pengen menjadi pemain piano, gitaris, drummer, penyanyi, dan tukang kendang. Tukang kendang kita loh. Katanya kamu ngefans sama King Nasar ya? Iya. Mau bilang apa sama King Nasar? Konser dong di Jogja. Konser di Jogja ditungguin loh ya. Sobat Ambiar, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Terima kasih juga buat bintang tamu hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan kita punya sebuah single dari seorang Calvin Jeremy. Ini dia, apa judulnya? Lagu Orang Dewasa. di Bagi-Bagi Ambiar. Kita kembali lagi besok hanya di Bagi-Bagi Ambiar di Trans TV milik kita bersama. Sampai jumpa. See you. King Nasar kalau konser di Jogja ajak saya ya. Dan lagu ini buat semua orang-orang baik di Indonesia. Lagu Orang